Halo anak-anak Sion A, sudah siap sekolah minggu belum? Nah, semua sudah pada siap kan? Ya, kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semuanya sikap tangan berdoa, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati setiap kami. Di pertengahan ibadah nanti kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kami. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan orang tua kami. Kami siap memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak tetap berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak, menari buat Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita sudah menyanyi buat Tuhan. Sebentar kita mau memberikan persembahan. Nah, uangnya disiapin, siapin juga kaleng persembahannya. Kita angkat pujian burung pipit yang kecil, dikasih siapa? Dikasihi Tuhan. Terlebih kita anak-anak Tuhan dikasihi Tuhan juga. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih siapa? Diriku dikasihi siapa? Kasihi Tuhan. Puji Tuhan. Semua anak-anak Tuhan dikasihi siapa? Tuhan Yesus. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan, juga sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita mau apa? Pinter mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang kenceng ya nyanyi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
matanya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Ajar kami duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak sudah siap dengar cerita firman Tuhan kan? Ya, duduk yang rapi, gak boleh ngobrol, ngomong sana, ngomong sini ya. Perhatikan Tante Feni cerita. Anak-anak, ingat gak Tante Feni waktu itu pernah cerita apa? Tuhan Yesus itu yang menciptakan siapa? Menciptakan dunia ini. Nah, setelah Tuhan Yesus menciptakan dunia ini, Tuhan Yesus juga apa? Gembala kita yang baik. Nah, siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Oh, Tante Feni mau. Anak-anak mau enggak? Iya, semua anak-anak Tuhan mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu teramat baik. Dia sudah rela mati menebus dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan Yesus yang dihukum. Wah, Tuhan Yesus itu baik sekali ya. Nah, sekarang Tante Feni mau cerita. Tuhan Yesus itu penyembuh yang hebat. Dokter dari segala dokter. Nah, siapa anak-anak di sini yang pernah sakit? Wah, Tante Feni lo pernah sakit. Nah, anak-anak juga pernah sakit ya? Nah, kalau sakit gimana? Wah, ada yang pergi ke dokter, iya pinter. Ada juga habis pergi ke dokter minum apa? Minum obat. Minum obat biar kita cepat sembuh. Nah, sekarang Tante Feni mau cerita tentang 10 orang yang sakit kusta. Anak-anak tahu nggak sih sakit kusta tuh kayak apa? Nih Tante Feni tunjukin gambarnya. Tuh, orang sakit kusta itu gatel-gatel, terus borokan, banyak luka-lukanya pokoknya. Dari kepala sampai kaki semuanya penuh borok dan bau sekali. Makanya nggak ada orang yang mau dekat sama dia. Nah, orang yang sakit kusta ini nggak boleh tinggal di lingkungan rumahnya. Karena orang-orang itu merasa jijik sekali sama dia. Nah, jadi orang yang sakit kusta ini diusir. Nggak boleh tinggal di tempat tinggalnya. Sana pergi. Nah, orang-orang menganggap dia itu najis. Ya, orang yang punya penyakit yang sangat bahaya. Ya, najis sekali. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjalanan ke perbatasan Samaria dan Galilea. Nih, Tuhan Yesus jalan-jalan sama muridnya. Terus Tuhan Yesus ketemu dengan 10 orang yang sakit kusta itu. Tapi orang sakit kusta ini gak berani deket-deket sama Tuhan Yesus. Dia cuma panggil-panggil Tuhan Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah aku. Wah, Tuhan Yesus lihat, oh ternyata mereka adalah orang-orang yang sakit kusta. Tuhan Yesus sangat kasihan sama mereka. Nah, terus Tuhan Yesus berkata sama mereka, kamu pergilah ke imam. Pergilah ke sana supaya sakit kustamu sembuh. Nah, orang-orang yang sakit kusta ini harus pergi ke imam. Soalnya imam ini yang mengetahui dia itu sudah sembuh atau belum dari sakit kusta itu. Nah, ke-10 orang yang sakit kusta itu percaya sama Tuhan Yesus. Dia segera pergi ke bait Allah. Nah, dia cepat-cepat pergi. Dia berlari ke bait Allah. Nah, di tengah-tengah perjalanan dia mau pergi ke bait Allah. Apa yo yang terjadi? Siapa yang tahu? Lah, ke-10 orang yang sakit kusta itu ternyata sembuh.
dari yang banyak luka-lukanya, dia sembuh. Tuh, luka-lukanya hilang. Wah, sangat senang sekali orang yang sakit kusta ini ya. Dia berlompat-lompat, dia kegirangan. Nah, ternyata dari ke-10 orang itu ada 1 orang yang ingat sama Tuhan Yesus. Dia mau berterima kasih kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakitnya. Nah, ketika ke-9 temannya berlari mau ke bait Allah, tapi yang satu ini dia pergi berbalik. Dia mau menemui Tuhan Yesus. Tuh, dia bertemu sama Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, aduh Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah sembuh, sakit kusta saya sudah hilang. Saya yakin dan saya percaya Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan sakit saya. Saya sangat bersyukur Tuhan, terima kasih katanya. Nah, terus Tuhan Yesus tanya, loh kok cuman 1 ya yang datang berterima kasih kepadaku? Ke-9 teman kamu mana? Wah, Tuhan Yesus mencari berapa? Ke-9, kan ada 10 tadi. Nah, yang berterima kasih cuman 1. Berarti berapa? 9 orang ini gak datang kepada Tuhan Yesus. Nah, terus Tuhan Yesus berkata kepada 1 orang ini, bangkit dan berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, anak-anak kalau sudah ditolong sama Tuhan, gak boleh lupa apa? Berterima kasih. Nah, apalagi sakitnya sudah disembuhin sama Tuhan Yesus. Anak-anak harus mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, mengucapkan apa? Terima kasih. Bukan cuman sakit ya, kalau kita juga ditolong sama orang waktu kita susah. Nah, anak-anak gak boleh lupa bilang apa sama orang yang menolong kita? Pinter, terima kasih. Ya, cerita firman Tuhan sampai di sini. Anak-anak, kita belajar mengucap syukur dan berterima kasih ya. Ya, semuanya tutup matanya, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami tahu Engkau adalah penyembuh bagi setiap kami. Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang, Engkau telah menjadi sahabat kami, dan Engkau juga menjadi penyembuh atas sakit kami Tuhan. Dan kami, ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan. Kami sudah mendengar cerita firman-Mu dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.